teman-teman, sahabat pembudidaya. Kali ini saya akan coba bagikan kepada teman-teman tips cara membuat pupuk NPK plus ya dari bahan-bahan yang ada di dapur yang tidak dipakai lagi. Ini di sini saya sudah siapkan, ada air cucian beras, kemudian cangkang telur, dan ini adalah pisang busuk ya, yang sudah tidak layak konsumsi lagi. Ini akan kita coba padukan untuk membuat NPK plus. Nah, ada 3 poin penting yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama, kandungan apa saja atau unsur apa saja yang terkandung di dalam 3 bahan ini, di air cucian beras, kemudian pisang, kulit pisang, kemudian cangkang telur, kemudian bagaimana cara mengolahnya atau membuatnya menjadi pupuk, dan bagaimana cara pengaplikasiannya. Oke, buat teman-teman yang penasaran dan pengen tahu caranya, simak video kami sampai selesai. Oke teman-teman, kita masuk ke poin pokok yang pertama. Apa sih yang terkandung di dalam 3 bahan ini yang baik untuk tanaman? Yang pertama ini teman-teman ya, pisang busuk. Jadi menurut penelitian di lab bahwa kulit pisang ataupun buah pisangnya ini mengandung NPK ya teman-teman. Kita tahu bahwa NPK itu sangat dibutuhkan oleh tanaman. Kita biasa membeli NPK dengan harga yang mahal, dan ternyata NPK itu tersedia di rumah kita. Mungkin ketika kita ada pisang yang sudah busuk atau kulit pisang yang dibuang sia-sia, itu kita bisa manfaatkan. Jadi menurut penelitian di lab, di sumber yang saya baca, bahwa kandungan NPK pada pisang itu unsur nitrogennya itu 0,24%, kemudian fosfornya 0,01%, dan kaliumnya 4,1%. Itu ya teman-teman ya. Jadi kulit pisang ini sebagai penghasil NPK untuk tanaman atau yang bisa kita aplikasikan ke tanaman. Kemudian yang kedua ini teman-teman, cangkang telur. Kita sering melihat ya tentunya di beberapa tayangan mungkin, atau mungkin dari kita pernah membaca dari berbagai sumber bahwa cangkang telur ini banyak digunakan untuk pupuk ya pada tanaman. Karena memang cangkang telur ini sendiri ini mengandung kalium ya, kemudian kalsium, fosfor, magnesium, dan juga natrium ya, yang nutrisi tersebut ini bermanfaat sebagai kompos, termasuk diantaranya untuk pencegahan pembusukan tanaman ya, yang juga berfungsi sebagai penangkal hama pada tanaman. Ini ya, kulit atau cangkang telur. Dan bahan yang ketiga yang akan saya gunakan di sini adalah ini teman-teman, air cucian beras, air leri. Jadi air cucian beras ini juga sebenarnya mengandung NPK ya, mengandung nitrogen, fosfor, dan juga kalium. Tapi ternyata air cucian beras ini masih memiliki unsur-unsur yang banyak yang sangat dibutuhkan oleh tanaman ya. Jadi selain mengandung NPK, air cucian beras ini juga mengandung kalsium, kemudian magnesium, sulfur, dan lain-lain ya, termasuk vitamin B1. Nah, selain beberapa kandungan nutrisi yang tadi saya sampaikan ya pada air cucian beras, jadi ternyata air cucian beras ini juga teman-teman, ini mengandung bakteri yang dapat menghasilkan hormon tumbuh, atau yang kita sering dalam dunia pertanian itu sering kita sebut dengan ZPT atau zat pengatur tumbuh. Berarti kalau kita menggunakan air beras yang kita aplikasikan ke tanaman, ini akan merangsang atau mempercepat pembelahan sel sehingga tanaman itu dapat mengalami pertumbuhan lebih cepat ya. Dan masih banyak lagi ya teman-teman ya, kandungan yang terkandung di dalam ketiga bahan ini yang teman-teman bisa searching di internet, kemudian mungkin bisa googling ya untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap.
mengenai ketiga bahan ini. Intinya teman-teman, ketika ada bahan-bahan sisa seperti ini, pisang busuk, kulit pisang, kemudian air cucian beras yang mungkin setiap hari diproduksi di dapur, dibuang sia-sia, kemudian cangkang telur juga, coba kita manfaatkan untuk membuat NPK. Nah, sekarang bagaimana cara membuatnya? Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Oke, teman-teman, cara membuatnya yang pertama ini pisang busuk ya. Kita potong-potong dulu. Kita potong-potong karena ini nanti akan kita blender ya, teman-teman ya. Nanti akan kita blender biar lembut dan mudah untuk diaplikasikan ke tanaman. Oke, teman-teman, ini pisang busuknya sudah saya potong-potong. Ini memang agak lumayan banyak karena memang banyak tanaman yang mau saya pupuk dan juga sebagai pupuk dasar nanti untuk tanaman baru. Nah, untuk cangkang telurnya kita remas-remas dulu ya. Kita remas-remas kecil. Kita masukkan. Oke, ini sudah kita masukkan juga cangkang telurnya. Kemudian kita tambahkan air. Teman-teman bisa menggunakan air hujan ya, atau kita bisa langsung gunakan air cucian beras ini. Langsung penuh. Ini nanti kental sekali ya teman-teman ya. Oke, saya akan blender dulu. Ini sebenarnya nggak sepenuh ini ya teman-teman ya, tapi karena ini di bawahnya berongga dan airnya belum turun, jadi ini penuh. Oke ya teman-teman ya, saya akan blender dulu. Nah, ini dia teman-teman, pupuk kita sudah jadi. Ini adalah pupuk NPK plus ya, karena selain kandungan NPK ini juga mengandung banyak sekali unsur-unsur yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, sekarang yang terakhir, bagaimana kita mengaplikasikannya ke tanaman. Yuk lanjutkan ke sesi berikutnya. Nah, yang pertama mengaplikasikannya dengan cara dikocor ya. Jadi ini dengan takaran gelas plastik ya. Ini kita takar seukuran kurang lebih 1 gelas. Nanti kita campurkan ke ini teman-teman, air cucian beras tadi, dan nanti kita kocorkan ke tanaman ya, seukuran kurang lebih 1 gelas takar ini. Oke, kita aduk. Baunya wangi ya teman-teman ya, baunya wangi, harum pisang. Oke, pupuk kita sudah jadi. Kita akan langsung aplikasikan ke tanaman. Untuk satu tanaman dalam polybag seperti ini kita bisa gunakan setengah gelas ya. Nah, ini tanaman seledri. Kemudian kita aplikasikan ke stroberi. Nah, ini tanaman stroberi yang belum lama ditanam. Ini jenis California ya. Kita kasih pupuk juga. Usah ragu-ragu ya teman-teman ya. Kita pupukkan juga ke stroberi ini yang sudah berbuah. Mantap buahnya.
tutup ya. Seperti ini, teman-teman. Nah, saya juga ada tanaman anggur ya. Kita bisa pupuk pakai ini, teman-teman. Langsung dikocorkan saja. Kita tambah agak banyak ya untuk anggur. Nah, ini ada tanaman rampai yang sedang berbunga. Kita kocor juga. Gratis ini, teman-teman ya. Kita nggak perlu beli mahal untuk membuat NPK dengan kandungan yang plus, bahkan lebih ya. Tidak hanya kandungan NPK saja. Ini ada selada, kita kocor. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Pengaplikasiannya ini bisa dengan cara dikocor, bisa ditambahkan dengan air hujan atau menggunakan air cucian beras agar lebih komplit. Tapi jangan lupa penggunaannya diaduk-aduk ya, agar dia tidak mengendap. Oke, sekarang kita masuk ke cara aplikasi yang kedua seperti apa. Nah, untuk aplikasi yang kedua ini teman-teman, ini akan saya gunakan sebagai pupuk dasar ya. Ini pot kecil yang sudah pernah ditanami, sudah tidak begitu subur. Kita tambahkan pupuk NPK yang sudah kita buat tadi. Jadi caranya seperti ini. Oke, kita masukkan saja ke dalamnya. Ini sudah cukup teman-teman, cukup sebagai pupuk dasar. Kemudian kita tutup. Selanjutnya kita tanam benihnya. Nah, ini pohon sawi ya. Kita tanam di sini. Oke, kita tanam lagi. Oke, selesai. Jadi selain untuk dikocor, kita bisa gunakan ini sebagai pupuk dasar untuk tanaman jenis tanaman berumur pendek. Oke, teman-teman. Itu saja yang dapat saya bagikan kali ini. Semoga yang kami bagikan kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa diaplikasikan. Terima kasih sudah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.